Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustaz, apakah hukum jual beli pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan? Jazakumullah khairan. Kalau hewannya hewan yang dagingnya dimakan seperti sapi, kerbau, unta dan kambing dan domba, pupuknya khilaf para ulama tentang boleh dan tidaknya. Ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah diperjualbelikan karena termasuk najis. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengharamkan baul air kencing. Dan kalimat baul bahwa tentang orang yang diazab di dalam kuburnya, innahu la yastanjisu la yastanji minal bauli. Orang itu tidak membersihkan baulnya, air kencingnya. Ya. Dan bila air kencing, dan itu air kencing mutlak, baik kencing manusia maupun kencing hewan, dalam bahasa Arab namanya baul. Bila air kencing lebih ringan daripada kotoran BAB, buang air besar, dinajiskan oleh Rasulullah SAW, tentu ya ini lebih dinajiskan dengan kias aulawi. Ya, secara kaidah ini betul, akan tetapi ada nas khusus sehingga sebagian para ulama yang lain dalam mazhab Hambali, ya, dalam hadis uraniyin ada sekelompok bani dari Bani Uqal dan Uranah, mereka masuk Islam dan mereka terkena wabah yang ada di Madinah di waktu itu. Sebagian para dokter mengatakan itu adalah wabah malaria. Mereka terkena wabah malaria. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka pergi ke unta zakat. Jadi zakat di masa Rasulullah itu dikembangkan bila para mustahiknya sudah terpenuhi kebutuhan mereka dan masih ada hartanya. Dikembangkan dalam bentuk diternakkan tadi hewannya, unta tadi, untuk datang ke unta zakat agar mereka minum air kencing dan susunya dicampur. Mereka datang dan minum air kencing dan susunya, kemudian mereka alhamdulillah jadi segar, sembuh. Karena sembuh, terbiasa mereka berasal dari pedalaman, melihat harta yang begitu banyak jumlah untanya, tergiur, mereka bunuh penjaga zakat tadi dengan dicongkel matanya, potong tangan dan kakinya, lalu itu unta zakat mereka giring ke kampung mereka. Maka kemudian sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya untuk menangkap mereka yang tadi. Mereka dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk diberikan sanksi yang sama. Maka mereka dilakukan dicongkel matanya dan dipotong kaki dan tangannya, dan mereka mati kehausan di padang pasir. Ya, dan unta zakat dibawa kembali. Yang menjadi syahid, menjadi pembahasan kita adalah, dan hadisnya sahih dari Bukhari. Ya, hadis Sunanin tadi. Pembahasan kita bahwa di sini Rasulullah SAW membolehkan, menyuruh malah untuk minum air kencing unta. Kalau dia najis, itu tidak boleh diminum. Kalau dikatakan ini adalah pengobatan, ya, Rasulullah kan menyatakan juga tadawu la tadawu bi haram. Berobat dan jangan berobat dengan yang haram. Kalau dikatakan darurat, tentu Rasulullah mengatakan setelah itu bersihkan mulut kalian karena masih ada najis. Wala yajuzu ta'khiru al-bayan an waqtil hajah. Ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan ini adalah mubah, tidak najis. Nah. Ya, maka boleh diperjualbelikan dalam mazhab Hambali tadi. Ya. Dan menurut saya ini wallahu ta'ala alam, nas dalilnya kuat dan istinbatnya juga kuat. Adapun istidlal para ulama Syafi'i tadi bahwa itu kaidah asalnya, akan tetapi ini ada nas yang membolehkannya, maka dia boleh diperjualbelikan. Baik, Ustaz.
Tapi dengan syarat hewannya yang boleh dimakan dagingnya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya cukup jelas jawaban dari Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik.